Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa Dalwa TV, marilah kita bersama-sama melanjutkan kajian fikih Ramadan yang kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadl, yang mana pada episode yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan tentang syarat sahnya puasa. Pada episode yang telah lalu disebutkan bahwasanya ulisihati shaumi syurutun. Untuk keabsahan puasa itu ada beberapa syarat. Yang pertama al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Supaya sah puasanya seseorang maka harus didahului dengan niat terlebih dahulu. Dijelaskan kemarin bahwasanya jika puasanya puasa wajib, maka niat tersebut harus terjadi di antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau misalkan besok dia itu mau berpuasa, maka semalam atau tadi malamnya dia itu harus berniat, ya. Kalau misalkan sekarang malam hari, besok mau puasa, maka mulai dari malam hari harus dia itu melakukan niat di dalam hati, ya. Nah, bagaimana bentuk niatnya? Ketika dia mau puasa Ramadan, maka dia niat nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Apakah harus menyebutkan besok? Yang utama tidak harus menyebutkan besok. Cukup di malam hari di bulan Ramadan dia niat nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan ketika di malam hari. Tapi supaya keluar daripada khilaf pendapat yang menyatakan harus niatnya itu harus komplit, maka sebagaimana kita rutin membaca niat itu, seperti habis selesai sholat taraweh, kita membaca niat atau melakukan niat dengan niat yang sudah diajarkan oleh para ulama, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini niat yang komplit di dalam niat puasa Ramadan, sehingga kita terhindar daripada perbedaan yang menyatakan ada sebagian niat-niat itu yang tidak sah karena tidak komplit. Oleh karena itu hendaknya kita selalu mengikuti apa saran-saran daripada ulama-ulama kita, yang mana sudah menjadi kebiasaan daripada ulama-ulama kita untuk mengajarkan niat kepada kaum muslimin khususnya di awal Ramadan. Para ulama telah mengajarkan kita bahwasanya ketika di awal Ramadan kita sebagai madhab Imam Syafi'i, yang mana yang utama di dalam madhab Imam Syafi'i itu harus setiap malam di bulan Ramadan itu harus niat, tidak cukup niat sekali saja. Tapi para ulama dalam madhab Imam Syafi'i, salafun salihun, menganjurkan kita untuk di awal Ramadan itu, di malam pertama di bulan Ramadan, untuk mengikuti pendapat madhab Imam Malik, kita niat puasa sebulan penuh. Jadi nawaitu shauma syahri Ramadan kulli fardhan lillahi ta'ala. Nah, kemudian pada episode yang telah lalu juga disebutkan bahwasanya ketika kita puasa wajib, maka wajib untuk melakukan tabyid niat, yaitu malam hari harus kita niat terlebih dahulu. Adapun puasa sunnah, maka boleh kita itu melakukan niatnya walaupun sebelum zawal, sebelum masuknya waktu zuhur, ya. Sebab kenapa kok beda antara puasa wajib dan puasa sunnah? Karena ada hadis yang menyatakan malam yubayyitu siyam fala siyamalah atau falaysa lahu siyam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyitu siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa saja yang tidak melakukan tabyid di dalam berpuasa. Tabyidus siyam maksudnya melakukan niat di malam hari, ya, sebelum terbitnya fajar. Dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Siapa saja yang tidak melakukan niat di waktu itu, maka fala siyamalah, tidak ada puasa yang sah bagi dia. Nah, cuma kenapa puasa sunnah itu boleh walaupun keesokan hari dia berniat, yang penting sebelum zawal, sebelum masuknya waktu zuhur? Karena ada hadis lain lagi daripada Nabi Muhammad SAW. Ada kejadian suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW menanya, apakah ada makanan hari ini? Kemudian dijawab oleh Sayyidatina Aisyah bahwasanya tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi SAW menjawab, idzan inni shaim. Kalau begitu,
hari ini aku puasa. Dari hadis ini digabung dengan hadis yang tadi, bahwasanya untuk hadis yang tadi khusus, hadis yang pertama tadi khusus bagi puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka bolehlah bagi seseorang yang mau puasa sunnah untuk melakukan niat paling tidak itu sebelum zawal. Jadi waktu niatnya agak mundur, sebelum masuknya waktu zuhur boleh, ya. Tapi dengan catatan dia itu tidak ada hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq. Baik, gala atsani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alimi masyayikhina wa masyayikhihim fid dharain amin. Kitab Siyamil Angal Ats-Tsani al-imsaku 'anil jima'i 'amdan. Untuk syarat sahnya puasa yang kedua adalah al-imsaku, menahan diri, 'anil jima'i 'amdan, daripada bersetubuh secara sengaja. Wa 'anil istimna'i, juga menahan diri daripada melakukan istimna. Apa itu istimna? Sengaja mengeluarkan sperma, ya, dengan apapun itu caranya. Itu syarat yang kedua. Seseorang harus menahan diri dari perbuatan persetubuhan yang itu dilakukan secara sengaja, aliman, tahu bahwasanya hukum tersebut membatalkan puasa, mukhtaran, tanpa ada paksaan. Jadi ketika seseorang melakukan persetubuhan secara sengaja, dia tahu bahwasanya hukumnya ini membatalkan puasa dan tidak ada paksaan dari orang lain untuk berbuat hal tersebut, maka puasanya batal. Jadi hal itu harus ditahan selama dia berpuasa dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kalau misalkan ada seseorang dipaksa untuk melakukan suatu persetubuhan, jika tidak melakukan suatu persetubuhan maka akan ditembak misalkan, ya, diancam nyawanya, maka ketika itu puasanya tidak batal. Atau lupa ketika tengah-tengah Ramadan, karena misalkan dia itu baru pertama kali melaksanakan ibadah puasa Ramadan, atau di awal-awal dia lupa bahwasanya dia sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian dia melakukan persetubuhan, maka persetubuhan tersebut yang dilakukan secara lupa itu tidak membatalkan puasa, tapi dengan catatan ketika dia ingat harus dia melepaskan diri dari perbuatan itu seketika, tidak boleh dilanjutkan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan lupa ini adalah lupa bahwasanya dia berpuasa, ya, bukan lupa bahwasanya hukumnya itu dilarang, ya, beda lagi. Lupa bahwasanya dia dalam kondisi berpuasa sehingga kemudian dia itu melakukan persetubuhan, maka persetubuhan tersebut tidak membatalkan puasa. Dan juga kalau misalkan ada seseorang melakukan persetubuhan di malam hari, dia pikir masih malam, ternyata sudah subuh. Sudah masuk subuh, dalam keadaan dia melakukan persetubuhan, maka hukumnya batal juga. Baik, gala wa 'anil istimna'i, dia juga harus menahan diri daripada yang namanya al-istimna, mengeluarkan sperma secara sengaja. Aliman, amidan, mukhtaran, dalam kondisi dia alim, dia tahu bahwasanya itu haram, dilarang. Amidan, sengaja. Mukhtaran, tanpa ada paksaan, ya, tidak dalam kondisi lupa, tidak dalam kondisi terpaksa misalnya. Ats-tsalitsu, syarat yang ketiga, al-imsaku 'anil istighaati, harus menahan diri daripada al-istighaah, daripada memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya dia secara sengaja, ya. Kalau tidak sengaja, wala yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyari, tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Taib. Di sini disebut kita termasuk syaratnya puasa adalah harus menahan diri daripada yang namanya memuntahkan sesuatu dari dalam tubuh kita secara sengaja. Ini yang dimaksudkan memuntahkan sesuatu ini bagaimana?
Yang dimaksudkan dengan memuntahkan sesuatu, jika kita sudah makan sesuatu, minum sesuatu, kemudian sesuatu barang tersebut itu sudah sampai kepada makhraj hamzah atau makhraj ha. Nah, itu berarti barang tersebut sudah masuk ke dalam batin kita, dalam tubuh kita. Selagi masih dalam makhraj kha atau ghain, barang tersebut masih di kha atau di ghain, kemudian kita buang, itu masih dalam anggota tubuh yang zahir, masih dianggap bagian luar tubuh, belum bagian dalam. Sehingga kalau selagi ada makanan ataupun ada minuman di bagian mulut kita yang berada di makhraj kha atau ghain, kemudian kita buang lagi, nah itu tidak masalah, nah, tidak membatalkan puasa. Nah, cuma yang ada khilaf nanti ketika hal tersebut, makanan ataupun minuman itu atau apapun saja berada di makhraj ain ataupun ha, ain ataupun ha. Ketika makanan sudah sampai ke makhraj ain, kemudian kita buang, nah, maka apakah dianggap memuntahkan atau tidak? Nah, ini berbeda pendapat antara Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Rafi'i. Al-Imam Rafi'i, ya, Imam Rafi'i menyatakan bahwasanya makhraj ain itu makhraj batin, sudah masuk dalam bagian dalam tubuh. Jadi kalau misalkan ada makanan di situ kemudian dibuang, di makhraj ain itu dibuang, dimuntahkan, maka dianggap tagayyu yang membatalkan, dianggap memuntahkan yang membatalkan puasa. Tapi kalau menurut pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatul abrar, bahwasanya beliau menyatakan makhraj ain itu masih makhraj zahir, bagian zahir. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa makanan yang tersisa di makhrajil ain kemudian dibuang, nah itu tidak dianggap memuntahkan sesuatu dari dalam tubuh kita yang membatalkan puasa. Jadi itu ya perbedaan pendapat antara Al-Imam Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Dia itu makan di siang-siang hari, tengah-tengah berpuasa, dalam kondisi dia itu lupa bahwasanya dia berpuasa. Walaupun makannya banyak, sampai nambah 3 kali, 4 kali, 5 kali, walaupun sampai kenyang, maka puasanya tidak batal. Yang penting dengan catatan dia lupa kalau dalam kondisi berpuasa.